Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi kita hari ini adalah bagaimana mengcluster. Ya, sebelumnya saya sudah berikan tutorial mengenai text preprocessing. Uh, Tugas besar kita adalah membuat cluster ya dari berita. Jadi kita akan mengcluster ya. Di sini menjadi 3 cluster ya. Kita sudah belajar bagaimana cara meng-crawling data dari ini situs yang kita ambil datanya dari CNN. Kita akan ambil 3 ya. Di sini ada ekonomi, olahraga, dan teknologi ya. Untuk lebih detailnya untuk masalah text preprocessing ini bisa teman-teman sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan saja. Ini ada ekonomi, olahraga, teknologi. Kita akan menggunakan 3 n-gram ya. 1 gram, 2 gram, dan 3 gram. Nah, jadi apa bedanya? Nanti kita lihat. 1 gram itu hanya satu kata. Sedangkan kalau 2 gram itu 2 kata. Dan 3 gram jadi 3 kata. Kita akan menggunakan k-means yang ada di Python ya. Ya ini. Karena hanya 3 berita, maka kita bagi menjadi 3 kelas. Tapi terus bagaimana cara mengevaluasinya? Kita coba nanti menggunakan elbow curve ya. Dan juga teman-teman sudah belajar juga bagaimana membuat conversion matrix. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Jadi kita buka Spider di sini. Ini source code yang ini ya, dari awal nih sama dengan yang sebelumnya. Ya, sama. Hanya saja di sini saya akan ambil pertama dari ekonomi, ini agak ekonomi ya. Kemudian ada teknologi ya. Teknologi, kemudian ada dari olahraga. Dari ketiga link ini kita akan gabungkan menjadi satu data frame ya. Ini kita coba running. Nanti saya share juga, nih sudah saya share ya. Kita teman-teman bisa kita lihat, kita running. Di sini menjadi ini ada 3. Kenapa saya masukkan ada 3 data frame yang berbeda supaya teman-teman tahu ya. Di sini ada link ekonomi, olahraga, teknologi. Ekonomi ini saya kasih. Untuk ekonomi saya beri label 0. Kenapa kita kasih label? Nanti supaya teman-teman bisa menghitung conversion matrixnya. Labelnya 0. Kemudian olahraga 2 ya. Teknologi 1 ya. Di sini kita lihat teknologi kita kasih label 1, olahraga 2. Nah, kemudian PD-Link ini apa nih? PD-Link ini dia akan menggabungkan semua linknya menjadi satu link ya. Kita link. Set, PD-Link kita lihat di sini. Ini keseluruhan tuh lihat. Tergabung semua link URL-nya. Jadi dia dapat ya. Label 0 apa nih, olahraga, kemudian teknologi dan olahraga. Mohon maaf, yang 0 ini ekonomi, teknologi, dan olahraga. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini, teman-teman. Ya, kita buat sebuah data frame yang berisi isi dan label. Isinya nanti adalah kontennya, kemudian labelnya ada 0, 1, dan 2 tadi ya. Kita buat. Ya. Tapi teman-teman bisa lihat nanti ternyata ada halaman yang tidak dapat kita crawl di datanya ya. Saya belum tahu penyebabnya apa. Jadi saya skip atau saya pas, tapi saya nggak ambil datanya. Ini lagi di crawling ya.
Nanti kontennya dimasukkan ke dalam list data frame ini ya. Oke, kita tunggu. Masih berproses. Ya, dia ada 3 ya. Sama ya. Kita ambil masing-masing hanya 10 ya. Jadi teman-teman, nah ini. Jadi olahraga 10, teknologi 10, kemudian ekonomi 10 ya. Lihat baru nyampe mana? Iya, baru masih 1. Masih di ekonomi ya. Cukup lama, kita sabar ya. Kita bersabar, kita tunggu ya. Mungkin juga karena apa namanya, internet saya agak kurang cepat malam ini ya. Coba kita buka lagi. Dia masukkan kemana tadi hasilnya? Hasilnya dimasukkan ke dalam mylist df ya, mylist ini data frame. Coba udah sampai mana hasil crawlingnya. Lumayan ya. Wow, sekarang sudah di sini ada data yang tidak dapat disedot datanya ya, tidak dapat ditarik, jadi kita kosong ya. Nanti kita buang aja untuk yang ini ya, kita remove ya. Kita lanjutkan. Lihat lagi. Wah, sekarang sudah 17 ya. Ternyata dari ini banyak juga ya tidak dapat diambil ya. Kita lihat lagi 19 ya, 10 lagi. Sekarang dia untuk olahraga kayaknya banyak datanya. Udah 20. Oke. Yang di sini semua hampir sama dengan yang source code yang minggu-minggu sebelumnya ya. Ini ada text processing. Teman-teman sudah tahu ya, ini detail text itu untuk tempat konten dari berita tersebut. Yang berbeda adalah di sini ya. Jadi di sini kalau ada konten link yang tidak dapat ditarik, saya akan pas ke link berikutnya ya. Jadi dia tidak ditarik ya, karena kalau ditarik nanti error gitu ya. Jadi saya pas sini. Lanjut ya. Kemudian udah sampai 25. Nah, ini untuk create dokumen matrix ya. Nah, kita nggak gunakan ini, kita akan gunakan yang ini ya, create yang TF-IDF ini ya, inverse document frequency ini ya. Nah, di sini kita lihat, kita cek dulu, udah penuh belum ya? Oh, 228 ya, satu lagi, ini masih merah, jadi dia masih narik data ya, sampai ini, cereng gitu ya, selesai. Oke, sudah ya, sudah oke. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mylist df nih ada yang kosong, maka kita akan buang nih, remove ya, karena nanti akan membuat hasil klasternya agak ngaco ya, karena banyak yang 0 ya, nanti bisa ya, nanti akan ya tentu aja nggak bermanfaat ini yang 0 ini ya untuk di cluster ya. Kita buang, kita remove. Gimana caranya ini ya, kita pakai ya ini ya, kita masukkan ke dalam list clean ini ya. Kita lihat, kita buang df list clean nih. Jadi kita masukkan ke df list clean ya, ini lihat
Nah, sudah buang. Oke, semuanya sudah ada. Lihat, tapi di sini ada apa? Semuanya rata-rata depannya adalah Jakarta CNN Indonesia ya. Jakarta CNN Indonesia. Ini jadi kalau teman-teman mau cluster dengan berita dari yang situs lain, iya bisa diketahui ini. Jadi berita-berita dari sini ada Jakarta CNN Indonesia. Ya, di sini indeksnya tidak berurut, apa ada yang lengkap karena tadi ada yang kita remove. Kita mau reindeks lagi ya. Caranya reindeks menggunakan yang ini ya. Jadi teman-teman bisa ini ya, reset index. Jadi kita bisa reindeks untuk yang DF list client ini dari indeks. Oke. Nah, sekarang indeksnya sudah berurut ya. Oke, indeks baru. Ya, cakep ya, udah cakep. Oke. Nah, di sini ada labelnya 00011122 ya. Nah, sekarang, nah di sini udah jelasin ya. Kalau yang satu kata 1,1 ya. Jadi ininya 1,1 ya. Lihat masukin sini ya. 11. Ini berarti kita coba yang satu dulu ya. Satu kata. Kita coba yang satu kata. Ya, kita running di sini. Ya. DTE, DF, IDF. Nah, nih. Ya, tadi saya buat di sini adalah di transpose. Ya, di transpose supaya apa? Ya, jadi kalau di transpose nanti hasilnya gini ya. Jadi ini indeks ini adalah apa namanya? Beritanya nih, beritanya. Ini beritanya mau kita kasih beritanya dan di sini adalah kolomnya adalah kata-kata yang ada terhadap dari dokumen tersebut ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan gunakan k-means ya. Di sini kita akan buat elbow curve ya. Lihat elbow curve di sini. Elbow curve-nya ini saya buang dulu plots-nya karena ini ada data-data sebelumnya. Ya, kita running. Kita lihat ya. Elbow curve-nya kalau untuk 1 gram ya tidak terlihat dia beloknya di mana ya, dia lurus ya. Kurang oke ya kalau lihat dari sini ya. Kemudian apa? Ya, kemudian ini karena beritanya ada 3, kita bagi menjadi 3 ya, di sini 3 ya. Kemudian saya masukkan ke dalam hasil cluster. Di sini saya masukkan ke dalam hasil cluster. Cereng gitu ya. Hasil cluster. Nah, di sini lihat hasil clusternya gimana. Oh, ini hasil cluster. Oh ya, sorry. Ini hasil MyList DF-nya. Ini belum saya. Oke. Iya ini. Maaf, masukin dari sini bukannya ini ya. Jadi ini. Oke. Hasil cluster. Oke. Ya. Tadi ada ada yang belum saya yang masih apa namanya kalau yang dari kita ambil dari DF list ada yang belum kita remove ya. Nah, di sini hasil main cluster ya. Dari tadi label awalnya adalah 0 ya. Tapi ini hasil dari 1 gram ya. Dia apa namanya? Dia kasih label. Cuma memang ini apa namanya? Mungkin dia memberikan labelnya tidak sama 012-nya ya. Dari hasil k-means tadi ya. Tapi bisa kita lihat di sini ya.
dia sama ya, ada apa namanya ya, dilihat di sini ya, untuk yang apa namanya, dia agak berbeda, tapi mungkin ini betul ya. Kita coba yang apa namanya, karena label yang kita berikan mungkin berbeda dengan label yang diberikan, apa nih, label yang kita awal ini dengan label yang diberikan otomatis oleh K-means. Kita lihat, tapi kalau kita bandingkan di sini, dia ya 2 itu berbeda dengan 1 ya. 0 berbeda dengan 2. Kalau menurut saya ini juga hasilnya, walaupun labelnya berbeda ya, coba kita lihat yang hasil yang menggunakan 2 gram. Coba kita lihat 2 gram. Gimana tadi caranya? 22 ya, ganti 22. Kita lihat 22 gram. Hasil dari grafnya ya. Kalau 2 gram tuh gimana 2 gram? Kalau teman-teman mau lihat nih, DTM, DF, IDF nih. DTM, DTM. Ya, ini ada 2 kata ya. Akun aktif, atur laku. Kalau tadi hanya 1 ya. Itu kata. Ini kita lihat hasilnya dengan 2 gram lossnya. Ya. Hasil plotnya gimana? Ya, hampir sama ya. Sekejap, kita coba lihat uang, kita tampilkan lagi. Ya, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Kita lihat 3, tidak ada pergerakan juga di 3 ya. Harusnya kan kalau dibagi 3, 3-nya belok gitu ya, bahwa dia maksimal di 3. Ini coba, tapi ini lurus ya, beloknya malah agak di 2 sini ya. Baiklah, kita clustering lagi ya, kita clustering lagi. Nah, tapi kita nggak running lagi yang ini karena hasil clusternya sudah kita buat data frame nya. Jadi kita masukkan aja ke ini langsung ya, ke hasil min 2 gram. 2 gram. Coba kalau hasil 2 gram, hasil clusternya mana ya, yang ini 2 gram ya. Dia agak error dikit ini di sini ya, jadi ada yang miss ya. Kalau kita lihat dia di 1, 2, ada 1 di 1 itu ya, ada yang miss di sini ya. Kalau ini hampir oke nih yang 1 gram, walaupun dia berbeda label ya, mungkin ini dia emang berbeda melabelkannya ya. Tapi ini berbeda ya, 0 sama 2, 1 dengan 0, dan 2 dengan 1 gitu ya. Kalau di sini ada miss ya, 1, 2 oke, tapi satunya 1 gitu ya. Maksudnya ini 2 2 2 2 gitu. Jadi oke ya. Nah, bagaimana dengan yang 3? 3 nih gimana 3? 3 3 gimana caranya? Sama ya. Kalau 3 gram di sini ganti 3 3. 3 3. Sama, kita running dulu ya, kita buat PDF-nya tadi ya. Jadi 3 3 nih. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh, badan usaha milik, 3 kata ya. Dan ini adalah dokumennya yang mau kita cluster. Sip. Kita running lagi, kita lihat nih Ebo curve-nya ya.
Kalau 3 gimana? Ternyata sama juga ya. Tidak ada apa namanya? Yang berarti ya, pergerakannya berarti ya. Coba kalau di sini jadi 10 ya. Jadi kita buang ya. Ini ada 10 ya kelihatan nggak? Ya sama ya. Sini ada beloknya itu ada di 8 malah 7 ya. Hampir lurus ya. Baik ya. Kita cluster lagi menjadi 3. Nanti kita masukkan ke trigram ini ya. Cluster dtm.pdf. Kita masukkan ke dalam lihat di sini hasil clusternya. Hasil cluster. Oke. Ini yang 1 gram, 2 gram, hasilnya 3 gram. Oke nggak? Oke. Kita lihat tabel 0. Oke, nah di sini ada ya hampir mirip ini hasilnya. Nah, ini juga ada miss 1 malah di sini ya. Nggak sama ya. Lebih bagus yang mungkin kalau hasil ini lebih bagus ya. Pas ya. Tidak ada yang miss di antara ini cluster ini ya. Sama semua ya dengan ini ada miss nih. Dan ini juga yang 3 ada tambah miss lagi 1 ya. Nah, ini bisa dihitung kalian kalau bisa matriksnya. Tapi dari sini juga bisa kelihatan ya. Oke. Kemudian bisa evaluasi lagi pakai apa? Pakai DB index juga. DB index itu David Bolden index ya. Dan kalian bisa coba menggunakan itu untuk buat curve-nya. Jadi makin dia rendah pada K berapa, cluster berapa. Jadi seharusnya pada K-nya 3 dia akan menghasilkan nilai Bolden index yang paling rendah seperti itu ya. Jadi ini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.